manusia jam segini itu perlu udah untuk tidur. Kalau saya paksakan begadang, sekarang saya bisa, tapi 10 tahun yang akan datang itu akan memberikan efek jangka panjang ke otak saya seperti ini. Maka dia kemudian karena tahu ilmunya, dia mengatur waktu tidurnya sedemikian rupa. Kenapa dia bisa memilih seperti itu? Karena dia punya ilmunya. Sedangkan yang nggak punya ilmunya, ya biasa saja lah yang tugasnya selesai misalnya. Akhirnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba kok dia nggak datang kuliah sih? Ya kemarin dia sakit tipes, gitu kan sakit ini. Nah karena apa? Nggak dilandasi dengan ilmu, atau sudah tahu ilmunya tapi tidak mengaplikasikan ilmunya. Yang pertama tentang Islam dan konsep belajar. Kenapa sih harus capek-capek kuliah gitu kan? Kayak S1 masih pengen ada yang lanjut lagi, S2, S3 dan seterusnya. Kenapa gitu ya? Lalu yang kedua tentang Islam dan manajemen waktu. Kenapa kita perlu belajar manajemen waktu gitu ya? Salah satunya karena teman-teman kuliahnya waktunya terbatas. Nanti akan kita bahas. Yang ketiga Islam dan prestasi. Kenapa kita sebagai seorang muslim perlu dan malah harus berprestasi? Terus sudah penutup ya. Next slide. Next slide. Saya kan bisa. Maaf. Salah. Nah ini efek kelamaan online nih teman-teman. Ya Allah. Ini by the way ini seminar mahasiswa offline yang pertama kali kakak terima loh. Yang lain belum kakak terima. Jadi kayak harus datang ya. Karena kita kakak punya rumah di Bogor juga di Gunung Sindur. Jadi nih masih satu ini nih nggak boleh nih kalau nggak datang gitu ya. Ya. Yang pertama nih teman-teman tentang Islam dan konsep belajar. Jadi teman-teman, Islam itu satu-satunya agama di muka bumi ini yang sangat concern dengan belajar. Bahkan ayat pertamanya aja perintahnya nyuruh kita belajar. Iqra. Gak ada loh agama lain yang kayak gitu. Keren banget gak sih? Maksudnya kayak agama Kristen, apapun lah. Gak ada yang perintah pertama yang diturunkan tuh hey belajar. Gak ada. Iqra, baca, belajar kamu tuh. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman sebagai mahasiswa malas belajar, itu udah gimana dong kira-kira? Udah menyalahi yang pertama ya teman-teman. Karena kita disuruhnya belajar. Iqra. Nah dan Iqra ini luas banget, nanti akan kita bahas. Ya, jadi itu yang pertama. Maka Islam itu juga sangat mengapresiasi karena memerintahkan umatnya untuk belajar. Maka siapa yang belajar dan berilmu, maka ada konsekuensi positifnya gitu. Apa itu? Allah angkat derajatnya. Orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Teman-teman aja baru dalam proses mencari ilmu, jadi mahasiswa beda loh perlakuan masyarakat di lingkungan teman-teman. Ya kan teman-teman misalnya pas di kampung gitu. Tadi ya masih anak SMA, pas udah mahasiswa diperlakukan beda loh sama masyarakat. Dan image ke masyarakat pun beda. Kenapa Allah angkat derajatnya? Karena teman-teman one step higher ilmunya. Allah angkat derajatnya. Nanti teman-teman ketika lulus Allah angkat derajatnya lagi. Nah, jadi sebegitu mulianya ilmu sehingga sampai-sampai Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Maka kalau teman-teman ingin tinggi derajatnya, ya berilmu. Ingin sukses di dunia, ada ilmunya. Sukses di akhirat, ada ilmunya. Ingin bisa public speaking kayak Kak Iman, ada ilmunya gitu ya. Semua ada ilmunya. Tinggal kita mau belajar atau tidak gitu ya. Tuh, yang kedua, manusia itu direspek, dihormati, bahkan sampai malaikat yang beliau itu gak punya dosa ya teman-teman. Malaikat itu gak punya dosa sama sekali ya, dan kerjaannya cuma taat sama Allah. Itu pun masih harus sangat respect dan hormat kepada manusia, kepada Nabi Adam. Allah menyuruh malaikat untuk bersujud. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu Nabi Adam mengenal nama-nama benda, ya kan? Waktu itu coba sebutkan benda ini, malaikat nggak tahu. Nabi Adam tahu. Kenapa Nabi Adam bisa tahu nama-nama benda? Nabi Adam punya ilmu. Allah kasih ilmu. Itu yang membuat malaikat yang paling taat sekalipun Allah minta untuk bersujud pada Nabi Adam. Saking mulianya ilmu. Nah, maka kalau teman-teman ingin mulia dan dimuliakan, berilmu. Ya, itu kuncinya. Yang membuat manusia jadi derajatnya tinggi ilmu. Ketika dia nggak bertakwa lagi, nggak berilmu lagi, nanti dia derajatnya jadi paling rendah, gitu kan? Karena nanti akan kita bahas, gitu ya. Ilmu itu yang membuat kita jadi hidupnya terarah. Ilmu itu menjadi sarana kita untuk bertakwa. Teman-teman mau bertakwa, jadi orang soleh, jadi kayak mana? Semuanya perlu ilmu. Maka tadi hidup kita harus dilandasi dengan ilmu hingga sampai-sampai Allah memerintahkan ya kalau baca, ayo kamu berilmu, gitu ya. Terus yang ketiga, pembeda antara kita dengan hewan, manusia dengan hewan. Hewan kok dia bisa sih kayak gitu bebas gitu. Kita lagi seminar bisa aja loh kucing lewat gitu kan apa gitu. Kok dia nggak malu nggak gimana? Karena dia nggak punya akal. Ya itu yang membedakan kita dengan hewan. Makanya kenapa manusia punya rasa
perilaku apapun. Manusia tidak, karena kita punya akal, bisa mengontrol diri dengan baik. Tuh ya. Kemudian yang terakhir, ilmu membimbing kita dalam hidup. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Teman-teman bisa bersyukur, teman-teman bisa bersabar, bisa ikhlas, semuanya itu perlu ilmu teman-teman. Maka kenapa ada orang yang sampai sabarnya itu luar biasa, ikhlasnya luar biasa, syukur-syukurnya luar biasa? Karena dia udah punya ilmu menuju ke sana. Semuanya ada ilmu, ya. Maka orang yang berilmu akan mengerti mana yang baik untuk dirinya, mana yang tidak. Contoh, ada mahasiswa yang satu begadang tiap malam, yang satu dia punya pengaturan waktu yang baik. Oh, dia akan selalu tidur jam segini, misalnya karena dia jurusan kesehatan. Dia tahu manusia jam segini itu diperludah untuk tidur. Kalau saya paksakan begadang, sekarang saya bisa, tapi 10 tahun yang akan datang itu akan memberikan efek jangka panjang ke otak saya seperti ini. Maka dia kemudian karena tahu ilmunya, dia mengatur waktu tidurnya sedemikian rupa. Kenapa dia bisa memilih seperti itu? Karena dia punya ilmunya. Sedangkan yang nggak punya ilmunya, ya biasanya lah yang tugasnya selesai misalnya. Akhirnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba kok dia nggak dapat kuliah sih? Ya kemarin dia sakit tipes, itu kan sakit ini. Nah, karena apa? Nggak dilandasi dengan ilmu, atau sudah tahu ilmunya tapi tidak mengaplikasikan ilmunya. Nah, itulah pembeda orang yang berilmu dan tidak berilmu. Ilmu membuat kita jadi mudah memilih mana yang benar, mana yang tidak, mana yang bagus untuk diri saya, mana yang tidak. Misalnya teman-teman datang ke acara ini, pasti itu dilandasi kemampuan berpikir teman-teman. Kira-kira ini acaranya manfaat buat saya apa enggak ya? Gitu kan? Kira-kira nanti kok saya datang gimana ya? Untuk masa depan saya dampaknya apa? Apa efek positifnya? Dan sebagainya. Teman-teman berpikir dilandasi dengan ilmu untuk membuat keputusan. Ya kan? Itu ya. Kalau hewan kayaknya nggak perlu waktu untuk decision making ya teman-teman. Mereka pakai apa teman-teman kerjanya? Hewan pakai apa? Insight ya teman-teman, feeling insight kan? Jadi, oh ini kayak gini nih, dia ngikutin hormonal dan sebagainya. Tapi manusia sangat kompleks ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus belajar? Selain tadi perintahnya adalah kita diminta untuk belajar, kita lahir dengan otak yang siap untuk belajar. Kalau teman-teman lihat bayi, teman-teman pernah lihat bayi nggak sih? Bayi itu matanya berbinar-binar loh teman-teman, anak-anak kecil lah sampai usia 3 tahun itu matanya nggak pernah yang sayu, itu kurang gizi ya, bayi kurang gizi. Tapi kalau yang bayi sehat, kalau teman-teman perhatikan matanya sangat berbinar-binar. Kenapa? Dia excited, punya rasa ingin tahu yang tinggi. Coba teman-teman bicara di dekat bayi, pasti bayinya akan nyimak gini. Dia memperhatikan kita gitu. Saking kenapa? Dia itu excited, ini suara apa? Aku pengen tahu. Teman-teman kasih benda di tangannya, dia akan gini. Dia ingin tahu ini benda apa sih? Bisa berbunyi apa? Itulah manusia. Dari sejak lahir dia tuh udah excited, ingin belajar. Dan Allah siapkan otaknya emang siap untuk belajar. Itulah kenapa teman-teman pas baru lahir dulu baru bisa nangis, karena udah bisa keterima di PP kan. Nah, kok bisa? Dia punya skill ini, itu dan sebagainya. Allah kasih otaknya siap belajar. Sehingga setiap detik waktunya itu ada pertambahan kapasitas diri. Di otaknya sel yang bertambah, di tubuhnya sel ototnya bertambah, dan seterusnya. Sebegitu indahnya Allah men-setting kita manusia gitu teman-teman. Kalau Mbak Biru belajar manusia itu merinding deh. Itu kan belajar diri sendiri ya teman-teman sebetulnya. Tapi Allah keren banget gitu loh. Sedetail itu mengurus manusia. Saking sayangnya Allah pada kita. Sampai hal yang paling kecil sekalipun. Maka kalau teman-teman pelajari dirinya sendiri, nanti makanya salah satu yang Mbak Biru sampaikan sebelum kita bahas manajemen waktu, itu kita sangat perlu mengenal diri kita. Kalau kita mengenal diri, maka kita itu untuk makan itu bisa memilih mana makanan yang bagus untuk diri kita, mana yang tidak. Meskipun Kak saya kan budgetnya terbatas, mahasiswa Kak, ya beasiswa pula ya, saya juga menerima mahasiswa teman-teman gitu ya. Nah, mahasiswa pakai beasiswa gitu kan, biasanya dikit gitu kan, gimana makannya nih gitu kan. Ya tapi kita bisa memilih mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Karena kita mengenal diri kita, tubuh saya perlu ini, berarti saya harus makan ini. Tapi saya nggak punya duit buat beli daging Kak, makan protein kan, protein nggak cuma dari daging ya kan, ada protein nabati dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Dan kemudian Al-Quran itu banyak banget nge-mention teman-teman. Kalau teman-teman baca Al-Quran itu akan banyak penemuan ayatnya. Afala ta'lamun, afala ta'qilun, afala tubsirun. Apakah kamu nggak melihat? Apakah kamu nggak berpikir? Seolah-olah itu Allah tuh kayak, ih kamu tuh apa nggak perhatiin sih? Padahal udah ada peristiwa alam
kauliyah, ayat-ayat yang tertulis di Al-Quran, tapi juga ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Teman-teman misalnya di jurusan forestry, di jurusan kedokteran hewan, di jurusan apapun, kan saya cuma mempelajari hewan, Kak. Saya telan itu membaca ayat Allah, teman-teman. Betapa Allah itu menciptakan sel sangat complicated seperti ini. Teman-teman sedang iqra. Kalau teman-teman niatkan itu sebagai salah satu proses untuk iqra. Teman-teman mempelajari tumbuhan, kok bisa ya sampai ada kultur jaringan iman dari satu sel bisa menumbuhkan tumbuhan baru, gitu kan? Itu kan keren banget. Betapa komponen dalam satu sel itu Allah siapkan sangat lengkap banget. Itu kalau yang merancang manusia susah banget bikin tumbuhan seluas di bumi ini. Ya kan, untuk meregenerasi itu membuat menyusun satu selnya aja perlu riset berapa lama kan kalau manusia yang bikin. Tapi Allah sebegitu detailnya. Maka perintahnya iqra, baca ayat-ayat Allah. Gak cuma ayat Al-Quran, tapi juga ayat-ayat yang ada di alam. Itulah mahasiswa. Maka mahasiswa muslim jangan sampai kegiatannya apa, aktif di masjid aja, tapi pas di kelas gak terlalu aktif. Habis itu prestasi gak punya, riset gak ada. Wah, gimana? Cerminan seorang muslim harusnya lengkap. Dia membaca ayat Allahnya lengkap. Gak cuma rajin beribadah, rajin ke masjid, tapi tunjukkan juga dengan representasi yang lain bahwa ayat Allah itu sangat lengkap. Saya juga membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi akhlaknya bagus, ibadahnya keren, anak salafi prestasinya luar biasa. Harusnya seorang muslim seperti itu ya. Udah berapa menit tadi? Ya masih banyak ya, aman. Nah, ciri belajar itu apa sih? Ada 4 setidaknya ciri belajar. Yang pertama adalah bertanya, ya teman-teman. Berpikir, ya. Itu Allah ceritakan di Al-Quran dengan peristiwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kecil saat proses mencari Allah, ya kan teman-teman? Itu banyak bertanya, apakah ini Tuhan saya? Gitu kan? Bertanya, bintang itu Tuhan saya bukan ya? Kok dia bersinar di atas? Tapi pas besoknya dilihat ada bulan yang lebih besar. Oh, mungkin bulan ini Tuhan saya. Besoknya bulannya nggak ada. Oh, jangan-jangan bukan bulan. Harusnya kok Tuhan itu kekal. Gak mungkin dia hilang. Besoknya dia lihat matahari. Mungkin ini Tuhan saya. Melihat matahari yang tenggelam. Oh, ini bukan. Jadi keep questioning. Itulah ciri belajar. Jadi ketika teman-teman berhenti bertanya, ya kalau teman-teman lihat anak kecil itu nanya terus loh. Anak toddler itu usia 2-3 tahun itu teman-teman duduk di sampingnya capek ya dia. Kakak kenapa ini? Kenapa ini? Saya pernah kedatangan anak usia toddler, dia main lihat kolam doang, kolam ikan koi depan rumah saya kebetulan ada kolam ikan koi. Anaknya itu datang kan, kolam ikan koi ada sirkulasi air terjunnya itu loh deh. Dia bilang, kenapa airnya mengalir kayak gini? Gitu kan? Iya, ini ada pompanya. Mana pompanya? Aku mau lihat pompanya, kata dia. Terus saya bilang, ini pompanya ada di dalam. Terus kan dia mengalir, terus airnya mengalir kemana? Dia nanya gitu. Iya, itu ada lubangnya. Terus habis itu dia diputar sama pompanya. Kenapa airnya nggak habis? Macam-macam dia nanya. Dalam waktu 1 menit itu kalau dihitung udah berapa pertanyaan yang muncul. Itu kita teman-teman. Representasi kita dulu ketika usia 2-3 tahun kita tuh excited. Bertanya kayak gitu. Coba deh teman-teman punya adik usia 2-3 tahun sampai 5 tahun deh. Dia di jalan aja nanya, mama itu mobil apa? Ini mobil ini. Oke. Kenapa dia jalannya lambat? Dia macet. Kenapa macet? Oh, udah banyak banget. Itu kan pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman disuruh bikin 1 pertanyaan skripsi aja pusing banget. Ya nggak sih? Nanti ya, tahun-tahun udah semester akhir. Coba kamu bikin 1 pertanyaan ilmiah buat penelitian kamu. Kamu sih tahun saya pernah dulu. Kita itu pernah menjadi orang yang sangat excited bertanya. Sangat mempunyai jiwa saintis saat usia kita di usia toddler itu teman-teman. Ingat. Nah makanya banyak peneliti yang kemudian mempertanyakan di mana rasa ingin tahu anak-anak itu kemudian hilang saat usia dewasa. Ya kan anak-anak teman-teman sekarang ini kan nggak kepo. Kok lampunya bisa nyala ya? Oh ada listrik. Terus saya gimana kok bisa ada yang di mana? Kan itu pertanyaan sebenarnya. Anak-anak kecil excited loh nanya itu. Ya sama. Harusnya ketika teman-teman belajar di kuliah dan sebagainya, dosen yang menjelaskan ini, kenapa ya itu bisa terjadi kayak gitu? Akhirnya teman-teman kemudian mencoba mencari jawabannya, membaca, diskusi dan sebagainya. Itu kita teman-teman rajin bertanya. Itulah ciri orang yang belajar. Karena dengan teman-teman bertanya, teman-teman bisa explore hal-hal yang tidak dijelaskan oleh dosennya, hal-hal yang belum teman-teman ketahui. Maka ketika teman-teman stop asking dan stop thinking, ya teman-teman sebetulnya stop learning gitu. Udah gak mau belajar kalau gak mau bertanya. Gak mau lagi mikir gitu kan, aku gak mau mikir, capek mikir gitu ya, udah gak usah belajar ya, itu udah gak belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, mau
kesulitan yang dihadapi meningkat setiap harinya. Jadi gini, teman-teman ini kan sekarang semester 1. Level kesulitannya, contohnya gini, bukan semester 1 ikut satu organisasi dulu. Itu kan kesulitannya nambah satu kesulitan di luar kesulitan akademik. Kan teman-teman di akademik nambah mata kuliah, nambah organisasi itu nambah keributan hidup loh, ya kan? Karena teman-teman tidak bikin proposal, yuk kita mau bikin event ini, itu kan menambah keributan hidup. Tapi itu teman-teman menambah kesulitan diri. Artinya teman-teman mengupgrade diri, itu ciri belajar. Kalau teman-teman misalnya, kenapa kamu gak ikut organisasi ribet, nanti disuruh begini itu, ya itu gak mau belajar. Dengan teman-teman menambah kesulitan itu, kapasitas teman-teman bertambah. Semester 1 masih ikut levelnya mungkin belum seunit, atau langsung seunit kan masih jadi staff. Semester 2 meningkat jadi kepala divisi, semester dan seterusnya gitu kan. Meningkat kesulitannya secara tidak langsung itu akan membuat teman-teman meningkat kapasitasnya. Maka kalau teman-teman ini nggak mau meningkatkan kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya, hal itu bukan ciri pembelajar. Ciri pembelajar itu dia mau meningkatkan kesulitan yang dihadapi setiap hari. Dan teman-teman, Bapak Ibu udah punya pengalaman kayak teman-teman ya, kuliah S1, lulus, bekerja jadi orang kantor, macam-macam. Ternyata apa-apa yang kita pelajari selama di organisasi, selama misalnya kakak dulu ikut mirip kayak salam gini pas di UGM gitu ya, itu ada impactnya loh saat kita bekerja tanpa kita sadari. Jadi kakak pas di kantor itu pas di tempat kerja kayak kita bikin proposal, kebetulan kakak jadi waktu jadi tim ahli khusus menteri bagian kerja sama perguruan tinggi dan luar negeri gitu. Kita sering banget bikin project-project ya, kita mau kerja sama kampus ini dan sebagainya. Pas kakak ngobrol kayak gitu, ini kayak bikin proker gak sih dulu pas di organisasi gitu, persis bikin proker organisasi. Jadi kita bikin project level yang nasional itu persis kayak di organisasi teman-teman. Jadi waktu itu tim kakak itu sama-sama anak organisasi dulu di kampus. Jadi kayak seru banget ada kerjanya gitu. Jadi kita kerja itu berasa lagi di organisasi aja, udah gitu doang. Jadi kita bikin proposal, nyusun apa, persis banget kayak kerjaan kita gitu. Jadi kayak terus presentasi, kakak bisa presentasi depan apa, ini kayak kita dulu masih organisasi juga sering presentasi gini-gini. Jadi kayak saya itu nggak menyadari bahwa ternyata punya kompetensi itu tanpa kakak sadari. Karena apa? Meningkatkan paparan kesulitan dari hari demi hari. Oke, aku ikut organisasi ini, besok ini, ikut lomba ini, ikut. Ternyata saat kakak di titik yang udah lewat itu, tanpa disadari, kakak udah punya kemampuan public speaking sendiri, kakak udah bisa nyusun tulisan yang bagus sendiri, kakak udah bisa jadi leader yang bagus gitu. Itu kakak dapatkan dari mana? Gak lewat kursus. Kakak dengan punya experience, ikut banyak hal, ternyata itu membentuk pengetahuan dan skill kakak dengan sendirinya. Maka itu perlu teman-teman planning dari sekarang. Aku nanti pengen membangun skillku seperti apa? Pelajari. Aku kok mau bangun skill ini lewat organisasi mana? Kalau aku mau punya pengetahuan ini lewat organisasi mana? Lewat UKM apa? Lewat ini apa? Itu jadi pas teman-teman udah lulus akan terjadi akumulasi semua pengalaman dan pengetahuan yang teman-teman dapatkan selama kuliah dan sudah siap berkontribusi di masyarakat. Lihat teman-teman. Tuh. Kemudian yang ketiga, positive thinking. Jadi dia menganggap masalah itu bukan masalah tapi challenge yang harus dicarikan solusinya. Aduh, sekarang saya jadi anak beasiswa, uangnya dikit banget. Ya alhamdulillah dikasih beasiswa, ya kan? Jadi menjadikan itu challenge, bukan masalah. Kalau gitu gimana ya caranya gitu kan? Oh, aku bisa sambil bekerja, misalnya kerja freelance, tapi aku gak punya waktu kan? Oh, atau aku sambil nyari duit lewat lomba, gitu kan? Oh, bisa juga. Oh, aku dengan cara challenge. Jadi ada masalah, bukan dianggap sebagai masalah, tapi itu tantangan. Itu ciri pembelajar. Padahal kita seorang muslim itu Allah labeli dan Allah minta sebagai pembelajar sepanjang hayat, lifelong learner. Maka harusnya ketika teman-teman menjumpai masalah dalam kuliahnya misalnya, jadikan itu challenge ya, itu. Terus enggak, saya pengen nambah challenge, jadi saya sengaja membuat masalah buat orang lain gitu kan ya, gitu ya teman-teman. Itu namanya teman-teman menyalahgunakan ya. Tuh. Terus yang terakhir, bertambah kapasitas otak. Jadi kemarin kakak itu pernah ikut pelatihan ya selama setahun, pelatihan sini kayak sekolah gitu. Salah satunya tentang yang neuroeducation. Itu menarik. Kita waktu itu membahas tentang bagaimana sih otak manusia itu ketika belajar. Apa yang terjadi di otak manusia ketika belajar. Waktu itu dibahas dengan para expertise neuroscientist gitu kan. Waktu itu ternyata dibahas manusia itu ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Ya teman-teman nih misalnya jadi panitia, terus habis itu tiba-tiba kekurangan dana, itu kan masalah. Lagi kuliah, tiba-tiba makalahnya ternyata salah, dibalikin sama dosen, masalah ya. Tapi ketika teman-teman mau menghadapi masalah itu, fight ya, mau menghadapi itu bukan malah
flight atau teman-teman lari dari masalah, ternyata itu mampu menumbuhkan sinapsi-sinapsi baru di otak kita, mampu menumbuhkan sambungan otak baru di otak kita. Maka ketika Allah menyampaikan, maka aku tidak akan pernah menguji manusia sebelum menaikkan derajatnya, ya kan? Itu kayak gak, ternyata ketika Allah meningkatkan kapasitas manusia itu gak cuma bahasa yang deskriptif gitu. Memang secara sains di otak kita itu ada jumlah sinaps yang meningkat, teman-teman. Itu kayak, ayat Allah keren banget ya. Jadi itu representasi supaya membaca ayat Allah gak cuma ayat kauniyah, ayat kauniyah. Ternyata ketika Allah menyampaikan akan meningkat kapasitasnya, nanti kalau ketika dikasih ujian ada ternyata yang meningkat dalam kita, tuh teman-teman. Teman-teman yang belakang bisa dengar suara mic-nya kan? Bisa nyalakan ya, oke. Nah, maka agar teman-teman belajar maksimal, teman-teman perlu mengenali diri. Biar apa? Biar teman-teman menggunakan tubuhnya itu sesuai peraturan Allah. Contohnya gimana kak? Nggak menggunakan tubuhnya nggak sesuai peraturan Allah tadi, begadang. Ya, emang kan para ulama itu sedikit tidur. Ya, para ulama sedikit tidur, tapi tidak dikisahkan para ulama begadang, ya kan? Tapi sedikit tidur, bangun di sepertiga malam. Ya, jadi artinya sempat tidur dong, ya kan? Kalau begadang kan teman-teman nggak tidur. Nah, kalau kan diberitakan bangun di sepertiga malam, artinya ada fase tidur dulu, ya kan? Jadi itu perlu di manajemen. Banyak loh, pas pada usia setelah 40 tahun, teman-teman tuh masalah kesehatan tuh biasanya muncul ntar setelah usia 40 tahun. Itu akumulasi dari ya perilaku kita, habit kita saat ini, habit makan, habit tidur dan sebagainya. Stroke, darah tinggi, macam-macam gitu ya. Salah satunya karena pola tidur yang kalau tugas saya banyak banget, makanya nanti kita akan bicara manajemen waktu. Jangan sampai gara-gara kita itu ingin produktif, tapi karena menyalahgunakan tubuhnya, gitu, menyalahgunakan diri kita, akhirnya jadi toxic productivity gitu. Akhirnya teman-teman sakit, karena kan pernah mengalami itu ya, zaman mahasiswa kayak teman-teman. Terlalu semangat gitu. Karena semester 1 kayak teman-teman itu ikut 6 organisasi teman-teman. Banyak banget ya. Itu kebanyakan. Akhirnya apa? Seminggu itu kan cuma ada hari Senin sampai hari Ahad. Hari Senin itu kakak ke sekre BEM, hari Selasa ke sekre apa. Jadi seminggu itu beda-beda sekre tiap hari gitu. Sampai akhirnya kakak sakit mah, gak sempat makan gitu kan. Karena habis kuliah langsung ke sana ke sini ngurus project ini ke sini macam-macam gitu kan. Sakit mah. Itu namanya salah mengenali diri ya teman-teman. Jangan sampai terjadi di teman-teman. Karena biasanya penyakit umum yang sering ditemui pada mahasiswa itu kalau nggak mah ya tipes gitu mahasiswanya. Ya, itu sebenarnya terjadi gara-gara kita menyalahgunakan prinsip kerja tubuh kita tidak sesuai peraturan Allah. Allah suruh makan kita yang sehat-sehat, kita makannya buru-buru, akhirnya makan yang instan-instan, ya kan teman-teman? Ya, jadi itu akhirnya terus gitu kan, makannya itu terus. Wah, ada gagal ginjal mahasiswa, ya gara-gara kebanyakan makan mie, tuh tiap hari makan mie instan dan sebagainya. Itu hati-hati ya teman-teman. Jadi kita bagus efisien waktu, tapi coba perhitungkan ini sesuai gak sih sama perintah Allah, gitu kan? Karena sakit itu baru bisa muncul sebetulnya ya, kalau sakit yang reguler ya, itu gara-gara kita menyalahi pesan Allah bagaimana kita menggunakan tubuh kita. Tadi contohnya, gak disuruh begadang, kita begadang. Waktunya, kan begadang itu efeknya teman-teman nyemil, ya kan? Untuk mempertahankan mata terbuka kan teman-teman nyemil, habis itu ngopi, ya. Padahal yang ideal itu kalau teman-teman baca buku kayak Brain Food gitu dan sebagainya, itu teman baca explore, tubuh kita itu 2 jam sebelum tidur harusnya sudah kosong dari makanan. Kalau teman-teman ngantuk gitu kan, pengen lembur, ngopi lagi, nyemil apa, crispy, udah habis itu segala macam masuk ya. Tuh, jadi udah gak sehat begadangnya, makanannya jadi gak sehat, pola hidupnya gak sehat, terus di kelas jadi ngantuk. Nah itu jadinya gak oke semua. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang muslim dan manajemen waktu. Jadi nanti kalau pulang 10 menit tolong ingatkan ya. Ya, oke. Ya, jadi apa namanya? Muslim dan manajemen waktu. Nih, ini teman-teman nanti, kalau ini kan belum terlalu mulai nih kuliahnya. Kalau sudah mulai kuliah, dari anak organisasi jangan lupa nih deadline-nya tinggal segini nih. Habis itu dari yang lomba, jangan lupa kita project kita lomba, tinggal beberapa hari lagi harus disubmit gitu kan. Habis itu nanti dari dosennya, jangan lupa besok pagi assignment-nya tolong disubmit. Banyak. Akhirnya teman-teman, ya Allah, bingung banget ini gimana nih? Tuh, ya. Akhirnya kalau teman-teman nggak termanajemen waktu dengan baik, malah tidur ya kan. Banyak banget gitu kan. Mana dulu
dan gimana Islam itu concern terhadap waktu. Teman-teman, agama Islam itu agama yang sangat concern terhadap waktu. Allah sendiri yang menjadikan waktu itu sebagai sesuatu yang sangat penting. Saking pentingnya waktu, sampai-sampai Allah itu menjadikan waktu sebagai objek sumpah. Ya, contohnya wadduha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar, gitu kan? Banyak banget yang wal laili, ya wasyamsi. Banyak banget Allah menjadikan waktu sebagai objek sumpah. Kalau sampai itu dijadikan objek sumpah, apalagi Allah yang menjadikan itu objek sumpah, berarti itu sesuatu yang sangat penting. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i itu sampai pernah menyampaikan, seandainya Al-Quran itu hanya turun satu saja, yaitu surah Al-Asr, maka itu cukup untuk manusia. Kenapa? Al-Asr itu bicara waktu, teman-teman. Ya, jadi karena saking pentingnya waktu itu, maka harusnya seorang Muslim itu pembagian waktunya sangat rapi. Harusnya seorang Muslim itu disiplin dengan waktu. Kalau misalnya datang kuliah nggak telat, terus kalau submit tugas nggak telat, harusnya seperti itu. Dulu kakak sering sedih kalau misalnya ada aktivis gitu kan, habis itu dia telat ke kuliah gara-gara bilang maaf kak tadi saya habis likot. Kok bisa ya? Kok nabrak waktu kuliah ini, yang salah siapa? Nah, itu berarti salah konsep dan salah pemahaman. Nah itu harus benar-benar diluruskan. Nah jadi makanya teman-teman harusnya seorang muslim itu representasi dari kedisiplinan. Karena Allah sendiri yang mention waktu itu sesuatu yang sangat penting diperhatikan. Ya, terus habis itu juga banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang relativitas waktu. Bahwa waktu di bumi ini kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat itu cuma sepersekiannya ya teman-teman. Dikit banget. Cuman yang perlu teman-teman sadari, apa-apa yang kita lakukan di bumi ini menjadi faktor pertimbangan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Kan gitu. Maka ya itu bumi itu sebagai ladang kita untuk bertani sebanyak-banyaknya biar nanti di akhirat kita tinggal panen. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa kita penting untuk memanajemen waktu? Yang pertama, kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Ya kan, kayak misalnya kemarin anak Ridwan Kamil, siapa nyangka gitu ya, usia niatnya mau kuliah, tiba-tiba Allah panggil. Kan kita nggak pernah tahu. Teman-teman siapa tahu bisa keluar ruangan ini nggak misalnya, loh kan kita nggak pernah tahu teman-teman, ya kan? Jadi benar-benar nggak tahu. Orang saya waktu itu kuliah sama teman seangkatan, seasrama, kita habis ngobrol loh di ruangan, tiba-tiba sore dia masuk rumah sakit. Beberapa hari kemudian meninggal. Loh perasaan dia nggak punya sakit apa-apa. Taunya ternyata karena sering macam-macam tadi, nggak teratur menggunakan waktunya, bisa sering begadang macam-macam. Rupanya hatinya nggak kuat teman-teman. Hati beneran ya, maksudnya hepar nggak kuat. Saya kayaknya pecah waktu heparnya meninggal. Jadi kayak, ya Allah, pada ini teman ngobrol sekamar sama kakak tuh nggak pernah sakit. Ya ceria banget anaknya. Tiba-tiba kenapa? Bawanya sakit perut deh, nggak enak banget gitu. Dibawa ke IGD, habis itu harus rawat inap. Tiba-tiba, astagfirullahaladzim, innalillahi. Kemarin baru ngobrol kita nggak pernah tahu kapan waktu kita berakhir. Kayak masih sehat-sehat deh. Loh, bisa tiba-tiba ada kecelakaan, kita nggak pernah tahu teman-teman. Ya kan meskipun alhamdulillah min dzalik ya kalau misalnya mendadak gimana. Tapi kan tadi kita nggak pernah tahu. Maka karena kita nggak pernah tahu itu salah satu hikmah positif dari Allah yang pengen diberikan itu. Karena kamu nggak pernah tahu kamu meninggalnya kapan, ya pastikan setiap detik waktu kita itu untuk kebaikan dan dalam kondisi baik. Jadi kapan-kapan diambil ya kita dalam keadaan baik. Gitu ya teman-teman. Tuh. Dan yang kedua, setiap detik waktu kita dimintai pertanggungjawaban. Ini teman-teman kan, kamu jam segini sampai jam segini ngapain? Bisa tanya malaikat. Oh saya datang ke acara salam. Enak kan jawabnya. Teman-teman misalnya ke acara yang gak bermanfaat kan, pas tanya malaikat kan mau malaikat saya itu waktu itu jadi gak enak kan, insecure sama malaikat ya gitu. Makanya kok bisa teman-teman itu kayak Umar ya. Nanti kakak ceritain pentingnya circle itu di ceritanya Umar. Nah jadi Allah itu udah banyak banget meng-highlight ya teman-teman tentang perlunya kita bersikap disiplin terhadap waktu. Ini di ayat ini teman-teman buka sendiri ya teman-teman. Salah satunya adalah sholat, Allah atur waktunya. Ada deadline waktunya. Kan teman-teman gak bisa sholat zuhur misalnya mengerjakan setelah asar ya, kecuali di situasi yang darurat ya, misalnya teman-teman sakit di ICU nanti dikolok beda cerita. Tapi kalau di situasi normal kan sholat itu ada deadline waktunya. Jam segini waktunya sudah habis, itu sudah masuk waktu yang
Bayangkan, dalam hidup Allah udah atur deadline waktu sholat, maka hidup teman-teman itu juga harus mengikuti deadline dan bikin deadline sendiri. Ya, adik-adik besok ini bisa disubmit akhir bulan. Oh masih akhir bulan gitu kan? Kalau bisa teman-teman santai-santai gitu kan? Hangout yuk, yang lagi ada di sekolah sih oke gitu kan? Tahu-tahu, besok kan tanggal 30 ya? Serius gitu kan? Waduh, belum aku bikin tulisan. Udah gitu kan? Jadi teman-teman harus bikin deadline untuk dirinya sendiri, ya kayak gitu. Karena Allah aja udah kasih kode berapa nih? 10 menit. Nah ini belum sampai tentang prestasi. Ya oke. Nah jadi itu. Terus yang sama yang kedua yang udah membahas pentingnya punya perencanaan hidup. Tuh punya agenda. Teman-teman seorang muslim tuh harus punya agenda ya. Ini perintahnya secara secara tidak langsung gitu ya. Allah sampaikan ya. Kita harus punya agenda, punya perencanaan hidup gitu ya. Ini ayat favorit nih. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi selesaikan satu pekerjaan, kalau udah selesai pindah ke pekerjaan yang lain. Itu ayat tentang apa teman-teman kira-kira? Ayat tentang fokus, ya kan? Kamu kerjakan satu, kalau udah selesai pindah ke yang lain. Itu ayat tentang fokus loh teman-teman. Dan ayat tentang agenda. Coba kamu selesaikan satu pekerjaan, terus maksud pindah ke pekerjaan yang lain. Kalau teman-teman gak punya agenda, kamu bisa di acara salat mau kemana? Kemana ya? Aku pikir dulu deh, gak ngerti mau kemana. Itu gak punya agenda. Tapi kalau perintahnya ini ada kalimat segera sebenarnya bahasa Arabnya kayak segera kamu pindah ke agenda berikutnya. Artinya teman-teman sudah punya plan. Habis ini mau ngapain? Jadi teman-teman langsung bisa maksud ke agenda berikutnya. Kalau seorang muslim gak punya agenda, gak bisa melaksanakan ayat ini jadinya. Karena selesai satu pekerjaan, bukan langsung berpindah ke pekerjaan yang lain, tapi mikir dulu mau ke pekerjaan lain apa ya? Tuh kan sesuai ya teman-teman. Jadi makanya buat adik-adik, jadi seorang muslim punyalah agenda yang jelas ya. Contohnya gimana gitu kan? Oh ya, ini agenda kakak nih. Kalau ini target ya, agendanya misalnya gini, punya agenda bulanan nih teman-teman, apa sih deadline-nya, tugas-tugas, terus punya to-do list harian. Jadi kakak tuh kayak balas WA, balas email tuh kakak tulis loh, apalagi menjadi mahasiswa, itu benar-benar kakak tulis banget. Biar apa? Melihat HP-nya itu ada durasi waktunya teman-teman. Kalau teman-teman misalnya, aku niatnya mau balas WA dosen, terus habis itu buka WA, akhirnya kan ada WA dari siapa? Buka dulu, habis itu tahu-tahu tadi mau ngapain sih? Yo, mau balas WA dosen, suka gitu gak teman-teman? Gak fokus. Karena gak ditulis. Jadi kakak itu sampai tulis nih balas WA siapa gitu kan. Kakak tulis termasuk misalnya mau buka Instagram, kakak tulis tuh mau post dulu, habis itu mau post story apa gitu. Itu biar membantu pekerjaan kita udah selesai gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Itu nanti kapan-kapan kita bahas nih, udah ada risetnya ya teman-teman tentang durasi waktu memegang medsos, memegang HP itu dengan produktivitas kita, itu udah ada banyak banget risetnya. Dan kemarin kakak beberapa waktu lalu tuh habis ngisi tentang media sosial dengan waktu manusia, kembali lupa temanya itu. Nah, salah satu yang menarik itu ada dari data World Data tahun 2022 ini. Kalau nggak bulan Januari, bulan April, rata-rata di dunia ini, nggak cuma di Indonesia, teman-teman, di dunia ini orang itu menghabiskan waktu untuk media sosial itu berapa jam sehari? 29 detik, 29 menit, berarti kan hampir 2,5 jam ya teman-teman. 2,27 sehari. Jadi artinya hampir 2,5 jam sehari rata-rata sedunia teman-teman itu memegang medsos. Dan yang menarik lagi adalah setiap orang rata-rata punya lebih dari satu medsos di HP-nya. Teman-teman iya nggak? Kan ya Instagram, punya Twitter, punya WhatsApp, punya banyak. Nah, jadi punya banyak medsos dan menghabiskan banyak waktu di medsos. Bayangkan satu hari setiap orang menghabiskan 2,5 jam diakumulasi di seluruh bumi ini, gitu kan? Banyak banget tuh waktu kita yang terbuang untuk medsos. Makanya harus dikontrol. Kapan-kapan kita bahas deh kalau medsos. Ini waktunya udah habisnya. Oke. Nah, ini Kak pernah bikin tulisan tentang ini. Cuma mau ngingetin aja, kalau 1 jam kali 1 tahun itu bisa 365 atau 366 jam ya teman-teman. Artinya misalnya, Kak aku mau ini deh, gabut gitu kan, sehari aku kok gabut cuma sejam sih Kak, gitu kan. Ya paling sejam tuh scroll
belajar kakak kosan kakak. Tapi pas di luar negeri, pas di Indonesia kosan kakak nggak kayak gini ya. Nah jadi apa namanya? Nih isinya deadline buat teman-teman. Ini deadline atasnya deadline gede banget sih, nggak kelihatan tapi. Ya jadi untuk mengingatkan, ya udah diingetin ya nih. Jadi apa namanya? Banyak hal yang aku bisa tugas yang lupa selesai macam-macam. Oke, oh ya ini nih penting yang tadi nih renungkan teman-teman, coba renungkan kenapa ya Allah masih kasih kita umur sampai hari ini. Kenapa nggak sebelum teman-teman pengumuman keterima di IPB aja wamin gitu kan? Kenapa Allah kasih teman-teman kesempatan kuliah di IPB? Itu ada maksud loh teman-teman. Jadi dulu makanya pas harus keterima di UGM tuh salah satu pertanyaan yang muncul di diri kakak, kenapa Allah takdirkan saya keterima di sini? Apa maksud Allah? Ada maksudnya loh teman-teman. Ini teman-teman ditakdirkan Allah keterima di IPB ini nggak cuma udah kayaknya nih IPB masih kurang sholat ya udah masuk aja dia kayak gitu teman-teman. Ada maksudnya. Nah teman-teman harus cari maksud. Kenapa saya keterima di jurusan ini nggak di jurusan sebelah misalnya? Nah itu teman-teman harus pikirkan apa kira-kira maksud Allah. Nah itu kakak coba cari loh. Dan itu kakak menemukan pertanyaan itu di semester 3 kuliah. Setelah menemukan pertanyaan itu kemudian kakak mencoba mencari di jurusan ini apa sih yang belum ada sampai Allah mengirimkan saya di jurusan ini kan? Oh ternyata jurusan ini belum pernah punya sejarah ada mahasiswa berprestasi yang lahir dari jurusan ini. Kayaknya Allah menakdirkan saya di sini jangan-jangan saya perlu jadi pertama kali orang di prodi ini yang jadi mahasiswa berprestasi tingkat universitas, kan? Dan benar terjadi ya. Terus saya cari lagi di UGM apa sih yang belum pernah terjadi sampai Allah mengirimkan saya di UGM. Kakak cari tahu, oh UGM belum pernah punya prestasi di area ini. Jangan-jangan Allah kirimkan saya biar saya punya prestasi di sini, biar UGM punya sejarah di situ. Dan benar, terwujud. Ya teman-teman, jadi coba teman-teman cari tahu kenapa Allah takdirkan teman-teman di IPB. Ya, oke, waktunya tinggal pendek. Sekarang tentang Islam dan prestasi. Oh ini kayaknya nggak cukup nih kita bahas. Yang penting ini nih, semua orang bisa berprestasi karena semua orang sudah Allah bekali potensi. Teman-teman punya penglihatan, punya pendengaran. Jadi Allah tuh baik banget teman-teman. Saking baiknya kalau Allah itu ngasih perintah sesuatu, kayak gak cuma ya kamu lakuin ini enggak. Allah ngasih perintah ikhlas, Allah ngasih fasilitas. Teman-teman punya penglihatan, pendengaran, punya indera peraba, punya otak. Ya Allah fasilitasi gak cuma nyuruh-nyuruh doang, ya kan? Maka maksimalkan potensi itu sebelum apa? Sebelum Allah cabut. Sebelum tiba-tiba indera pendengarannya nanti gak berfungsi pas teman-teman udah jadi kakek-kakek misalnya. Sebelum tiba-tiba ada kejadian yang membuat kita misalnya jadi gak bisa melihat. Ada teman kakak tuh kayak gitu teman-teman. Jadi dia ngerasa betapa indera pendengaran itu sangat bermanfaat. Jadi suatu hari dulu di usia 11 tahun gitu ya, dia mandi di sungai, telinganya tuh kena itu teman-teman yang dari tanaman itu apa sih? Branch ya teman-teman. Apa sih? Branch ya Allah. Ini loh teman-teman yang kalau ada pokoknya ada pohon terus ada ini ya dikit. Nah, ranting ya Allah. Ini orang Indonesia gimana sih? Ya itu ya ranting masuk ke telinga. Akhirnya gendang telinganya bermasalah sampai sekarang jadi difabel nggak bisa mendengar. Maksudnya itu kan tadinya Allah kasih. Allah kalau mau cabut gampang aja gitu dengan caranya. Maka maksimalkan semua fasilitas yang Allah berikan sebelum Allah cabut fasilitas itu. Tuh ya teman-teman. Oke, ini udah waktunya lebar ini. Maka teman-teman memaksimalkan itulah yang namanya syukur. Memaksimalkan apa-apa yang telah Allah berikan. Allah kasih kita mata, disyukurinya dengan cara gimana? Gunakan mata itu dengan semaksimal mungkin untuk hal kebaikan, untuk hal-hal yang manfaat. Maka karena seorang muslim ini paling paham tentang konsep syukur, harusnya seorang muslim itu yang paling banyak prestasinya. Seorang muslim yang paling banyak risetnya, karena dia mengerti ayat pertamanya disuruh iqra, disuruh riset, ya kan? Nggak cuma baca, definisi membaca itu nggak cuma baca ya teman-teman. Membaca dengan riset teman-teman, tuh riset, ya kan? Tuh banyak karyanya, banyak manfaatnya, banyak penemuannya. Dan Islam sangat mengapresiasi inisiator kebaikan. Makanya kok teman-teman, orang yang mengucap salam sama menjawab salam lebih utama mana dalam Islam? Yang menjawab wajib, benar. Tapi yang utama yang mengucap, karena yang menjawab nggak jadi punya kewajiban wajib menjawab, nggak ada yang ngucapin salam, ya kan teman-teman? Nah, dia lebih utama yang mengucap itu. Itulah inisiator. Islam sangat appreciate terhadap orang-orang yang menginisiasi kebaikan, orang-orang yang menciptakan kebaikan. Nah, maka teman-teman yang hadir di sini sebagai seorang muslim yang baik. Nah, pas kan terakhir. Nah, ini terakhir ya teman-teman. Kita nggak bisa merubah. Tidak ada. Oh, jangan-jangan bukan ya teman-teman. Kita nggak bisa merubah orang lain. Tapi kita
menginspirasi orang lain untuk berubah. Kalau teman-teman pengen lingkungannya berubah lebih baik, jadilah sumber inspirasi kebaikan itu. Kalau teman-teman pengen seorang muslim citranya baik, jadilah bagian dari seorang muslim yang citranya baik. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman semua. Nah, biasanya ini banyak masih ceritanya sebenarnya. Oh ya, karena suka nulis di sini waktunya habis. Nih, nulis di blog Kabirul, biro saya ada blogspot.com yang banyak banget pengalaman yang habis itu, sama terus di Instagram Kabirul @birumoderator. Ya, karena kembalikan ke moderator, kesimpulan terakhir, banyak orang ini di kita tarik, banyak orang yang punya keinginan, teman-teman. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Kalau teman-teman pengen lingkungannya berubah lebih baik, jadilah sumber inspirasi kebaikan itu. Kalau teman-teman pengen seorang muslim citranya baik, jadilah bagian dari seorang muslim yang citranya baik. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman semua. Nah, biasanya ini banyak masih ceritanya sebenarnya. Oh ya, karena suka nulis di sini waktunya habis. Nih, nulis di blog Kabirul, biro saya ada blogspot.com yang banyak banget pengalaman yang habis itu, sama terus di Instagram Kabirul @birumoderator. Ya, karena kembalikan ke moderator, kesimpulan terakhir, banyak orang ini di kita tarik, banyak orang yang punya keinginan, teman-teman. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Kalau teman-teman pengen lingkungannya berubah lebih baik, jadilah sumber inspirasi kebaikan itu. Kalau teman-teman pengen seorang muslim citranya baik, jadilah bagian dari seorang muslim yang citranya baik. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman semua. Nah, biasanya ini banyak masih ceritanya sebenarnya. Oh ya, karena suka nulis di sini waktunya habis. Nih, nulis di blog Kabirul, biro saya ada blogspot.com yang banyak banget pengalaman yang habis itu, sama terus di Instagram Kabirul @birumoderator. Ya, karena kembalikan ke moderator, kesimpulan terakhir, banyak orang ini di kita tarik, banyak orang yang punya keinginan, teman-teman. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Kalau teman-teman pengen lingkungannya berubah lebih baik, jadilah sumber inspirasi kebaikan itu. Kalau teman-teman pengen seorang muslim citranya baik, jadilah bagian dari seorang muslim yang citranya baik. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman semua. Nah, biasanya ini banyak masih ceritanya sebenarnya. Oh ya, karena suka nulis di sini waktunya habis. Nih, nulis di blog Kabirul, biro saya ada blogspot.com yang banyak banget pengalaman yang habis itu, sama terus di Instagram Kabirul @birumoderator. Ya, karena kembalikan ke moderator, kesimpulan terakhir, banyak orang ini di kita tarik, banyak orang yang punya keinginan, teman-teman. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Kalau teman-teman pengen lingkungannya berubah lebih baik, jadilah sumber inspirasi kebaikan itu. Kalau teman-teman pengen seorang muslim citranya baik, jadilah bagian dari seorang muslim yang citranya baik. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman semua. Nah, biasanya ini banyak masih ceritanya sebenarnya. Oh ya, karena suka nulis di sini waktunya habis. Nih, nulis di blog Kabirul, biro saya ada blogspot.com yang banyak banget pengalaman yang habis itu, sama terus di Instagram Kabirul @birumoderator. Ya, karena kembalikan ke moderator, kesimpulan terakhir, banyak orang ini di kita tarik, banyak orang yang punya keinginan, teman-teman. Kita nggak bisa merubah orang lain, tapi kita bisa menginspirasi orang lain untuk berubah. Kalau teman-teman pengen lingkungannya berubah lebih baik, jadilah sumber inspirasi kebaikan itu. Kalau teman-teman pengen seorang muslim citranya baik, jadilah bagian dari seorang muslim yang citranya baik. Ya, jadi ini pesan buat teman-teman semua. Nah, biasanya ini banyak masih ceritanya sebenarnya. Oh ya, karena suka nulis di sini waktunya habis. Nih, nulis di blog Kabirul, biro saya ada blogspot.com yang banyak banget di kita tarik, banyak orang yang punya keinginan derajat tinggi, tapi nggak banyak yang gigih menyampainya. Banyak orang yang pengen berprestasi tapi males untuk sungguh-sungguh belajar. Kalau teman-teman punya keinginan yang kuat, punya cita-cita ingin berprestasi, maka ya harus punya kegigihan yang luar biasa. Terakhir, sejauh mana usaha teman-teman, ini dari kita tarik juga di quotes yang kata di kamarnya favorit kolom. Sejauh mana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu. Kalau teman-teman pengen cita-cita yang luar biasa, pokoknya harus luar biasa. Mau mulai batin, asli kita tarik. Banyak orang yang punya keinginan derajat tinggi, tapi nggak banyak yang gigih menyampainya. Banyak orang yang pengen berprestasi tapi males untuk sungguh-sungguh belajar. Kalau teman-teman punya keinginan yang kuat, punya cita-cita ingin berprestasi, maka ya harus punya kegigihan yang luar biasa. Terakhir, sejauh mana usaha teman-teman, ini dari kita tarik juga di quotes yang kata di kamarnya favorit kolom. Sejauh mana usahamu, sekian pula tercapai cita-citamu. Kalau teman-teman